Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini saya akan mewawancarai perihal praktek di dunia kerja. Mungkin teman-teman di sini belum kerja, tapi saya mau minta sudut pandangnya aja. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Sejak mulai bekerja, apa perubahan terbesar yang Anda rasakan di dunia kerja? Jadi kalau menurut aku mah jadi lebih punya tanggung jawab aja sih dari yang sebelumnya kan kita hanya punya pengalaman yang biasa aja gitu. Pas masuk dunia kerja jadi lebih berwibawa karena udah dikasih tanggung jawab yang besar jadi kita harus bisa itu. Tuh, kalau aku setuju sih kayak pendapat Dina, tapi cuman kayaknya dari tanggung jawab itu jadi membentuk profesionalitas kita aja. Nah, jadi membentuk personal kita yang menjadi lebih bertanggung jawab, berwibawa mungkin ya itu yang terpenting, yang profesionalitas yang kita siapkan buat nanti meskipun kita belum kerja. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut rekan-rekan di sini, keterampilan apa yang paling penting dimiliki saat bekerja nanti? Kalau menurut aku skill komunikasi itu paling penting ya. Kalau misalkan dari segi bicara kita aja udah nggak bisa mencerminkan diri kita sebagai apa, itu menurut aku susah untuk masuk ke dunia kerja sih. Apalagi kan dunia kerja kita harus dituntut untuk profesionalitas gitu, untuk ya membangun relasi sama orang lain selain di dalam perusahaan itu penting banget komunikasi sih. Iya betul, sama juga. Terus juga tambahan sedikit menurut saya sih dari manajemen waktu itu sangat mempengaruhi sekali di situ sih, skill yang harus diadakan dalam diri sendiri itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara rekan-rekan di sini untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi di tempat kerja? Mungkin dengan mengikuti pelatihan, biasanya kan kalau misalkan kita karyawan baru itu perusahaan selalu ada pelatihan. Nah, sebisa mungkin kita cari waktu yang pas gitu untuk ikut pelatihan biar kita terbiasa juga, biar bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana cara rekan-rekan semua untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan rekan kerja di mana kerja? Kalau menurut saya sih harus dimusyawarahkan dulu ya, harus dikomunikasiin dulu baik-baik gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya orang-orang di depan kerja itu gimana, apa sih pikirannya atau gimana, apa ya. Jadi cara berpikir kan beda-beda. Jadi menurut saya sih harus dikomunikasiin dulu. Dengan pendapat berbeda itu kita harus tahu dulu pendapat dia kayak gimana, pendapat aku kayak gimana. Jadi penting banget dikomunikasiin baik-baik gitu. Ya, sebisa mungkin jangan ninggiin ego sih. Kita meskipun punya pendapat sendiri, menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar. Jadi kita harus dengar juga pendapat orang lain nama. Terus kalau bisa minta pendapat yang orang ketiga juga gitu, buat menilai gitu mana yang benar mana yang salah. Biar nggak miskom juga. Selanjutnya, menurut rekan-rekan di sini, seberapa penting kerja tim dalam mencapai target perusahaan? Penting banget, soalnya kadang kan kalau misalkan dikasih tugas yang secara individual tuh, apalagi dalam satu perusahaan itu nggak mungkin kita hanya memberikan satu job desk saja. Kadang beberapa gitu dalam waktu yang cepat itu kita kesulitan ya. Kita butuh kerja sama tim dan memang sangat dibutuhkan, soalnya selain membangun hubungan relasi tadi, komunikasi juga bisa mempercepat pekerjaan gitu. Selanjutnya, apa arti profesionalisme dalam dunia kerja menurut rekan-rekan di sini? Kalau menurut saya profesionalisme itu jadi nggak mengikut campurkan masalah pribadi ke dalam ke lingkungan kerja. Menurut saya itu sangat amat penting sekali ya menjaga profesional itu, karena mempengaruhi juga kita nantinya dalam melaksanakan kegiatan di dalam pekerjaan itu gitu. Oke, selanjutnya menurut rekan-rekan di sini, apa yang membuat seseorang menjadi sukses dalam karirnya dia sendiri? Hal yang paling memicu saja, yang paling penting juga. Menurut saya sih motivasi. Yang pertama motivasi dan juga adanya keinginan tinggi dari kita dari diri sendiri itu untuk apa sih kita tuh ikut ke lingkungan kerja ini, tujuan kita tuh apa sih, apa yang mau kita capai gitu. Kalau menurut saya, menurut Anda? Kalau sama sih motivasi dan apresiasi juga tentunya. Soalnya kalau misalkan kita sudah bekerja semaksimal mungkin gitu, tapi kalau gak diapresiasi biasanya motivasi kinerja karyawan itu jadi menurun gitu.
takutnya dikhawatirkan yang tadinya kerjanya bagus karena nggak ada motivasi dari perusahaannya malah makin jadi jelek juga gitu ke perusahaannya. Jadi menurut aku yang paling penting itu motivasi sama proses. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pelajaran yang paling berharga yang rekan-rekan dapatkan mungkin nanti setelah setelah ada di dunia pekerjaan? Kalau menurut saya sih apa ya, bonding mungkin dari rekan kerja itu sendiri, dari lingkungan itu sendiri. Kita harus dapat pelajaran mungkin yang nanti bisa diambil. Kita tuh gak mungkin kita dapat hikmahnya aja, kita juga harus ada yang dipelajari, setidaknya terimplementasi lah setelah bekerja, setelah mungkin nanti di tempat kerja selanjutnya. Kita harus tahu yang sudah dipelajari di tempat sebelumnya gitu. Jadi jadikan pelajaran di tempat yang sebelumnya itu dipakai gitu buat nanti di tempat kerja yang baru gitu. Betul banget sih. Terus juga harus saling jadi tahu gimana cara kita menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain gitu. Soalnya kan kalau misalkan sebelum kerja itu kita jadi fokusnya tuh ke diri sendiri doang, tapi setelah masuk kerja atau perusahaan itu jadi bisa menghargai orang lain. Jadi kayak yang nggak mungkin ego, bisa kerja sama tim dan lain-lain sih. Oke, mungkin cukup ya, banyak sekali informasi yang saya dapatkan dalam wawancara ini. Terima kasih atas pendapat yang rekan-rekan sudah berikan kepada saya. Jadi saya bisa memandang dari setiap generasi gimana sih praktik dunia kerja itu. Mungkin cukupkan saja. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Pertanyaan ke-1, dari pertama kerja sampai sekarang, perubahan apa yang paling kerasa di dunia kerja? Kalau perubahan mah paling lapangan kerja yang makin sedikit, Terus mencari kerja yang semakin banyak. yang kedua, kalau lagi beda pendapat sama teman kerja, biasanya ngadepinnya gimana? Biasanya ngadepinnya ngobrol sih, cari solusi bareng-bareng. Jadi biar nemuin solusinya tuh solusi yang buat sama-sama saling bisa nerima. Yang ketiga, gimana caranya AA ngatur waktu antara kerjaan sama kehidupan pribadi biar tetap seimbang? Kalau ngatur waktu antara kerjaan sama waktu kehidupan pribadi mah gampang, karena kan kerja ada batas waktu dan aturannya. Jadi waktunya kerja ya kerja, waktunya main-main, ya nyantai-nyantai gitu. Yang penting profesional aja. Terus kata AA, sikap apa aja sih yang penting banget buat orang yang baru masuk di dunia kerja? Sikap yang penting banget buat orang yang pertama kali masuk kerja, mungkin ya berusaha profesional mungkin, terus disiapin aja mental sama fisiknya, karena dunia kerja kan emang mainan capek. Terus kata komunikasi di tempat kerja itu penting nggak? Kalau penting kasih rate berapa per 100? Kalau komunikasi ya penting, karena buat saling tukar pikiran, saling kerjasama, atau saling nyari solusi bareng-bareng kalau emang ada tekanan, kalau ada perbedaan. Terus kalau di ratingnya 100/100, karena kalau di kerjaan juga, apalagi kalau kerjaannya sampai 2 shift gitu kan, komunikasi penting buat penyambung lidah antara shift 1 sama shift 2. Ya sih. Terus kalau misalnya lagi banyak tekanan atau kerjaan numpuk, ngatasinnya gimana? Ngopi, banget tidur. Tapi harus diberesin dulu kerjaannya. Terus yang terakhir ya, selama AA kerja, pelajaran paling berharga apa yang AA dapetin?
selama kerja paling ini sih bisa manage waktu sama manage uang, karena cuma kalau kita kerja tapi nggak bisa manage waktu sama uang, nanti yang ada kerasanya kerjanya capek, nggak dapat apa-apa gitu. Ya, Itu doang sih. Udah. Pertanyaan yang ke-1, waktu ibu masih kerja dulu, perubahan apa yang paling kerasa setelah bekerja? Setelah nggak Setelah nggak bekerja? bekerja. Kerasanya nggak enak aja. Biasa kerja, biasa keluar rumah tiap pagi, terus di rumah masa ada yang hilang gitu. Beda, jadi nggak produktif ya? Jadi nggak produktif, nggak enak kok gitu di rumah. Di rumah ngapain di rumah gitu. Terus yang kedua, kalau dulu beda pendapat sama rekan kerja, biasanya ibu suka gimana? Kalau saya sih biasanya orang yang selalu mengalah dan selalu ngasih tahu kalau ini begini, kalau dia atau mereka beda pendapat sama saya gitu, dikasih tahu begitu. Tapi saya selalu mengalah, biarinlah orang lain gitu. Biarinlah mereka Ngalah prinsipnya gitu mengalah. Terus selanjutnya, dulu waktu ibu kerja, gimana cara ngatur waktunya antara kerja sama keluarga? Karena setiap hari kerja, jadi di rumah selalu ada orang yang ngurus, yang tinggal di rumah dari dulu sebelum menikah, setelah menikah. Saya menikah kerja sedikit lah, ada di rumah yang ngurus. Tapi sebelum kerja nyiapin dulu apa-apa buat anak-anak, buat suami gitu. Terus menurut ibu, sebelum masuk pekerjaan, sikap apa yang paling penting buat orang yang baru mau mulai kerja? Low profile ya. Oh, iya. Low profile, jadi kita harus rendah hati, rendah diri ke orang lain. Jangan menganggap orang lain itu saingan kita. Kita harus belajar dari orang yang sudah bekerja, dari orang yang sekitar itu. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Pokoknya low profile aja pertama sebelum kerja, begitu masuk pekerjaan. Terus kalau menurut ibu, komunikasi di tempat kerja itu penting nggak? Terus kalau misalnya penting, kenapa? Penting banget, karena kalau kita kerjakan bukan buat untuk sendiri, buat perusahaan misalnya. Jadi apa-apa harus komunikasi. Kalau ada yang susah di ini, kita harus komunikasi, kita harus tanya sama orang yang lebih senior. Jadi harus, intinya komunikasi itu sangat penting. Kalau dulu kerjaan ibu lagi berat, biasanya ibu ngatasinnya gimana? Biasanya stresnya sok naonnya hari berarti ya bu, mesti teh kerjaan teh kieu suka keluar ke kantin gitu, sambil mikir harus gimana ini gitu, atau dirundingin sama teman kerja, ngobrol ini gimana ya kerjaan ini gimana, tanya-tanya gitu. Nah, pertanyaan terakhir, dari pengalaman kerja dulu, pengalaman apa yang paling ibu ingat? Yang ingat adalah ketika ketika saya susah untuk memecahkan suatu masalah. Ada orang yang baik, ini harusnya begini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Ada satu orang baik sampai sekarang diingat. Makanya kita sama orang itu jangan judes, jangan terus baiklah sama orang lain. Jadi kebaikan orang lain itu ingat sama kita. Jadi kita jangan ingat kebaikan kita, jadi harus kita ingat kebaikan orang lain. Ada satu orang yang baik ketika saya susah, itu kumahanya, ini gimana? Ada orang yang baik nolong. Jadi kita harus baik sama orang, otomatis nanti orang lain juga baik sama kita. Udah, paling cukup bu. Oh gitu. Iya, iya. gitu. Kasih.